Selamat sore pendengar Radio Gema Edukasi. Apa kabar kalian di hari ini? Rahma berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya. Bersama lagi kita dalam program acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk siswa-siswi kelas 11. Materi kita saat ini adalah ekonomi, yaitu tentang APBN, APBD dan pendapatan nasional. Baik, selama 1 jam kebersamaan kita nanti mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, karena masih banyak pembelajaran yang kita akan dapatkan dan narasumber kita pun sudah hadir bersama saya di sini. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua setelah alunan nada yang berikut. Bersabarlah sayang, aku akan pulang. Jangan dengarkan gosip murahan tentang aku. Berjanjilah sayang untuk selalu setia, meski ku tak selalu di sampingmu. Tak usah menangis meratapi aku, tak perlu kau berpikir ku meninggalkanmu. Mana mungkin selimut tetangga hangat di tubuhku dalam kedinginan malam-malam panjang. Setiap tidurku selalu kesepian. Setiap tidurku selalu kesepian. Berjanjilah sayang untuk selalu setia, meski ku tak selalu di sampingmu. Tak usah menangis meratapi aku, tak perlu kau berpikir ku meninggalkanmu. Tak usah menangis meratapi aku, tak perlu kau berpikir ku meninggalkanmu. Mana mungkin selimut tetangga hangat di tubuhku dalam kedinginan malam-malam panjang. Setiap tidurku selalu kesepian. Selalu kesepian. Bersabarlah sayang, aku akan pulang. Masih dari Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Dan saat ini Ibu Linda sudah hadir bersama
saya di studio dan kita akan mulai untuk menyapa dulu ya. Kita sapa dulu Ibu Lindanya. Jadi kita ucapkan selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Rahma, selamat sore pendengar edukasi. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Walaupun udaranya dingin-dingin ya Bu ya. Iya, sip dingin. Habis hujan dan kita sekarang akan masuk lagi ke pembelajaran selanjutnya tentang APBD, APBN dan pendapatan nasional. Ya, silakan Ibu. Iya, selamat sore semua. Materi kita pada sore ini yaitu tentang anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah dan pendapatan nasional ya. Siswa sekalian bahwa di dalam kita akan menghadapi terutama siswa kelas 12 nih Mbak Rama. Kan sebentar lagi kalau tidak salah di bulan April itu mereka sudah ujian nasional itu tanggal 4 sampai tanggal 6 ya dijadwalkan. Gak lama lagi ya Bu ya, ini udah bulan Januari ya. April itu mereka sudah ujian nasional. Kalau kita lihat jadwal sih di bulan Februari itu mereka sudah latihan ujian nasional katanya. Kemudian bulan Maret itu mereka udah ujian sekolah dan di awal April mereka sudah ujian nasional. Dan materi kita APBN, APBD dan pendapatan nasional ini selalu keluar pada saat ujian nasional gitu jadi ya. Mohon diperhatikan. Jadi ya mohon disimak gitu kan, dipelajari, semoga ini bermanfaat untuk siswa sekalian gitu ya. Oke, kita mulai saja materi kita pada sore ini yaitu APBN. Kita awali dulu dengan APBN. Apa sih APBN itu? Selalu negara kita selalu setiap tahun anggota DPR selalu membahas tentang APBN, ribut APBN. Pak Ahok kemarin juga dengan DPR ribut masalah APBN, katanya APBN-nya tidak mau APBD ya, APBD-nya tidak mau ditandatangani segala macam. Ada apa di situ ya? Oke, kita tidak membahas tentang politiknya, tetapi kita akan membahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan APBN dan APBD. Oke, APBN, pendengar edukasi bahwa APBN anggaran pendapatan belanja negara adalah suatu daftar yang memuat secara rinci tentang penerimaan, pengeluaran negara untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi APBN ini untuk 1 tahun? Iya, 1 tahun. Jadi dia membahas tentang dari mana penerimaan kita dan bagaimana pengeluarannya untuk dialokasikan kemana saja. Itu yang dibahas dalam anggaran pendapatan dan belanja negara ya. Tujuan penyusunan APBN ini adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan tercapainya masyarakat adil dan makmur, baik material, spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu tujuannya ya. Jadi kita tekankan lagi meningkatkan produksi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, tercapainya masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual. Itu tujuan penyusunan APBD. APBN ya Bu? Iya, APBN, maaf. Kemudian landasan hukum APBN adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap tahun anggaran pendapatan belanja negara ditetapkan dengan undang-undang. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah memakai anggaran tahun yang lalu. Gitu ya Mbak Rama. Jadi kalau misalnya DPR tidak setuju dengan anggaran yang diajukan oleh pemerintah, silakan saja dia tidak mengesahkan, berarti pemerintah menggunakan anggaran yang tahun yang lalu gitu kan. Oke. Kemudian kita lihat fungsi APBN. Yang pertama fungsi APBN yaitu fungsi alokasi, yaitu dengan adanya APBN pemerintah dapat menentukan ke arah mana dana yang tersedia untuk dialokasikan. Jadi misalnya sekian persen, 20% katanya untuk anggaran pendidikan. Nah itu namanya fungsi alokasi. 10% misalnya untuk dana pembangunan, 10% misalnya atau 40% untuk dana belanja pemerintah, gitu kan? Itu namanya fungsi alokasi. Jadi pemerintah dapat menentukan ke arah mana dana yang tersedia untuk dialokasikan.
Kemudian fungsi distribusi, yaitu APBN berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan umum dan juga dapat disalurkan kembali kepada masyarakat berupa apa? Berupa subsidi BBM, gitu kan? Itu fungsi distribusi. Kemudian berupa apa? Berupa kesehatan, jaminan kesehatan, gitu kan? Kemudian pendidikan gratis. Nah, itu fungsi dari distribusi gitu kan, untuk disalurkan memang untuk kepentingan masyarakat ya. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi stabilitas, yaitu APBN merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Jadi kalau memang itu kita memiliki anggaran, otomatis kita bisa perekonomian itu untuk menstabilkan ya, APBN itu untuk menstabilkan perekonomian. Contoh misalnya dengan adanya APBN kita bisa membuka lapangan pekerjaan gitu kan, dengan APBN kita bisa membangun di daerah-daerah tertinggal kita sehingga terjadi fundamental perekonomian kita seimbang gitu ya. Kemudian fungsi pengawasan, yaitu APBN sebagai kontrol dan pengendali dari kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Ya, jadi dengan adanya APBN tadi ada kontrol. Oh ternyata pembangunan kita sekarang ini anggarannya sekian gitu kan. Nah, bagaimana realisasinya? Apakah sudah mencukupi atau sudah lebih atau masih kurang gitu kan? Jadi sebagai pengawas. Kemudian fungsi perencanaan, yaitu APBN sebagai pedoman pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam tahun berjalan. Itu fungsi dari APBN. Nah, kemudian untuk menyusun APBN tidak sembarangan, Mbak Rahma, kita menyusun APBN gitu kan. Ini sekian tidak, tapi kita harus menggunakan azas penyusunan APBN, yaitu azas anggaran surplus. Di mana di sini azas anggaran yang di mana kita harus ada kelebihan gitu. Kemudian azas anggaran berimbang ya, di mana azas anggaran berimbang ini bahwa pengeluaran dan pemasukan itu harus berimbang. Kemudian azas anggaran defisit. Jadi apabila anggaran itu kurang, di mana pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran ya. Kemudian anggaran dinamis di sini anggaran di mana tidak terlalu banyak terjadi perubahan-perubahan gitu ya. Nah, itu. Kemudian penyusunan APBN. Penyusun APBN itu siapa sih gitu kan ya? Siapa aja sih yang menyusun APBN itu ya? Pendengar edukasi, jadi yang menyusun APBN adalah presiden dibantu oleh para menteri. Jadi presiden dibantu oleh para menteri-menterinya menyusun anggaran. Jadi pendidikan berapa butuh dananya. Kemudian dari departemen pertanian berapa gitu, perhubungan berapa. Itu anggaran-anggaran mereka itu di dalam bentuk draft ya, dalam bentuk usulan rancangan itu diajukan kepada DPR untuk disetujui ya di dalam sidang ya. Bila DPR tidak setuju karena mungkin terlalu besar atau ada anggaran-anggaran yang dianggap janggal, maka rencana anggaran pendapatan belanja negara itu boleh tidak disetujui gitu. Maka apabila tidak disetujui seperti yang awal tadi, maka pemerintah menggunakan anggaran tahun yang lalu gitu. Lalu Ibu, APBN ini kapan dibuatnya? Biasanya anggaran pendapatan belanja negara itu dibuatnya itu biasanya di awal gitu ya. Di awal ya kita pemerintah itu merencanakannya itu di akhir, tapi kita pada saat awal anggota dewan itu rapat sehingga anggaran pemerintahan itu kita dari Januari ke Desember gitu ya. Jadi satu tahun itu gitu. Jadi umumnya dari Januari itu mereka sudah ada bayangan gitu berapa anggaran pendapatan belanja negara itu harus sudah sudah disetujui dan dianggarkan didistribusikan ke daerah-daerah gitu ya. Itu. Oke, kemudian sumber pendapatan negara gitu kan. Kalau tadi di anggaran pendapatan belanja negara kan ada pemasukan, ada pengeluaran gitu kan. Nah, apa aja sih pemasukan dari negara kita gitu kan. Nah, yang paling utama pemasukan dari negara kita yaitu dari perpajakan. Sehingga kita sebagai warga negara yang baik ya, pendengar edukasi, kita wajib membayar pajak gitu kan. Jangan merasa bahwa membayar pajak itu biarin tetangga. Jadi beban ya. Tetangga saya juga nggak bayar
bayar pajak nggak ditangkap kok gitu kan. Tidak seperti itu gitu kan. Jangan kita hanya mengharapkan, Mbak Rahma, ya kita mengharapkan jalan bagus, pendidikan bagus, kesehatan bagus, tapi kita sendiri bayar pajaknya susah gitu kan. Ya tidak seperti itu. Karena apa? Penerimaan negara kita yang paling besar itu penerimaan dari pajak. Dan pajak itu bermacam-macam ya, Bu? Banyak macam-macamnya. Jadi pada pajak dalam negeri, contohnya PPH, pajak penghasilan ya. Pajak penambahan nilai PPN, ada PBB, pajak cukai ya, itu pajak dalam negeri. Kemudian ada juga pajak perdagangan internasional, misalnya pajak bea masuk, pajak impor dan lain-lain ya. Itu penerimaan dari pajak. Kemudian penerimaan bukan pajak ya, dari bukan pajak itu penerimaan sumber daya alam. Contoh Aceh yang punya gas alamnya gitu kan, kemudian Sumatera Selatan yang punya Pertaminanya ya, minyak bumi dan batu bara misalnya. Freeport, Irian Jaya, Freeport-nya gitu kan, dari penerimaan dari sumber daya alamnya. Kemudian bagian laba BUMN. Nah, itu tadi. Jadi kalau ada perusahaan misalnya kita perusahaan PLN. Nah, itu kan ada bagian labanya, yaitu laba itu masuk ke kas negara gitu kan. Kemudian penerimaan negara bukan pajak lainnya. Apa penerimaan negara bukan pajak lainnya? Seperti misalnya ada pariwisata gitu kan, dari pariwisata itu kan bukan dari sumber daya alam, tapi misalnya dari Bali. Bali itu kan mereka memberikan sebagian dana itu berasal dari pariwisata gitu kan. Atau dari ini juga, Bu, restoran itu itu dari pajak itu. Oh, itu masih pajak ya? Iya, itu dari PPN, pajak penambahan nilai itu bisa dari PPH juga bisa itu ya. Itu. Nah, kemudian itu dari pariwisata bisa. Kemudian ada juga kita pinjaman modal. Misalnya kita meminjamkan modal dari negara kepada suatu negara. Nah, kita mendapatkan keuntungan berupa bunga, bisa jadi seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya itu hibah. Hibah itu yaitu bantuan dari negara lain kepada Indonesia gitu ya. Hibah itu biasanya dia tanpa sesuatu yang mengikat gitu. Contohnya misalnya bantuan untuk Aceh ketika terjadi tsunami, itu banyak sekali hibah dari negara lain ya itu. Kemudian yang ketiga penerimaan luar negeri, misalnya pinjaman proyek. Banyak sekali investor-investor kita ini dari luar negeri itu ingin masuk ke Indonesia ya, otomatis apabila mereka masuk ke Indonesia itu merupakan pemasukan bagi negara kita gitu kan, karena kita dapat pinjaman proyek gitu kan, atau kita dapat investasi dari mereka, otomatis dengan adanya investasi itu kan membuka lapangan pekerjaan. Nah, dengan membuka lapangan kerjaan otomatis kan kita ada pemasukan untuk warga negara kita dan mereka akhirnya dapat membayar pajak, dan itu pemasukan buat kita ya. Kalau yang ini, Bu, yang pekerja di luar negeri, nah itu penerimaan negara bukan pajak. Itu ya, itu penerimaan negara bukan pajak dia. Jadi itu lalu lintas jasa namanya. Itu lalu lintas berbeda jasa. Ya, Bu ya? Ya. Jadi pekerja di luar negeri mereka mendapatkan upah. Nah, upah itu kemudian dikirimkan ke Indonesia untuk dibelanjakan. Itu juga sebagian dari pemasukan untuk negara kita gitu kan. Itu ya. Nah, itu. Kemudian jenis pengeluaran negara. Apa aja kalau tadi pemasukan, sekarang jenis pengeluaran negara apa aja sih gitu kan. Yang pertama pengeluaran rutin ya. Apa sih pengeluaran rutin? Yang paling besar pengeluaran rutin kita adalah belanja pegawai. Ya, gaji PNS, TNI, pensiunan dan lain-lain. Kemudian belanja barang kebutuhan pemerintah ya, seperti kertas, alat tulis, kantor-kantor milik pemerintah dan sebagainya. Kemudian pembayaran bunga utang. Nah, itu kalau kita punya utang di negara lain, nah IMF misalnya, maka kita harus membayar bunga cicilan plus bunganya gitu kan. Kemudian subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu adalah bentuk pengeluaran rutin lainnya ya. Pengeluaran rutin lainnya seperti perbaikan jalan segala macam itu. Kemudian di sini pengeluaran pembangunan yaitu pembiayaan proyek ya, seperti
pembiayaan proyek apa, misalnya ada pemerintah Membuat flyover. Bisa seperti itu gitu kan, atau pembiayaan non proyek gitu kan, seperti pendidikan, pelatihan untuk guru-guru, untuk tenaga-tenaga kepemerintahan, itu bentuk pengeluaran pembangunan proyek dan non proyek gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu dana berimbang. Apa itu jenis pengeluaran negara? Ya, keluaran pemerintah pusat. Yang kedua yaitu dana berimbang. Apa itu dana berimbang? Yaitu dana bagi hasil. Ya, dana bagi hasil. Jadi kalau ada daerah, gitu kan, perusahaan daerah itu ada dana bagi hasilnya. Kemudian ada dana alokasi umum, yaitu pemerataan keuangan antar daerah. Ya. Itu kemudian dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersifat khusus untuk membiayai kebutuhan khusus suatu daerah atau kepentingan sosial. Ya itu. Nah misalnya bencana tadi ya, jadi itu alokasi khususnya berapa gitu. Atau dana kontingensi, yaitu dana bantuan kepada daerah yang mengalami kekurangan anggaran atau DAU, dana alokasi umumnya kurang, maka bisa dikasih lagi ke dana kontingensi namanya, dana tambahan karena kekurangan DAU tadi, dana alokasi umumnya gitu ya. Itu Mbak Rahma tentang APBN kita. Nah untuk berikutnya kita akan bahas tentang APBD ya. Oke. Baik, pendengar Radio Gema Edukasi, semakin menarik dan semakin menambah pengetahuan kita tentang tadi sudah membahas APBN. Dan nanti setelah yang satu ini kita akan masuk ke APBD. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Sentuhan jemari tanganmu, ku teringat walau telah pudar suara tawamu. Sungguh ku rindu tanpamu, langit tak berbintang. Tanpamu, hampa yang ku rasa. Seandainya jarak tiada berarti, akan ku arungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Seandainya sewaktu dapat mengerti, takkan ada rindu yang terus mengganggu. Kau akan kembali bersamaku. Seandainya jarak tiada berarti, akan ku arungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Seandainya sewaktu dapat mengerti, takkan ada rindu yang terus mengganggu. Kau akan kembali bersamaku. Oh,
sempurna ku rasa. Seandainya jarak tiada berarti, akan ku arungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Seandainya sawatu dapat mengerti, takkan ada rindu yang terus mengganggu. Kau akan kembali bersamaku. Akan ku arungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Seandainya sewaktu dapat mengerti, takkan ada rindu yang terus mengganggu. Kau akan kembali bersamaku. Kembali lagi bersama saya Rahma dan Ibu Linda, masih di acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk Siswa-siswi kelas 11. Dan senang sekali kalian masih bersama kami untuk mendengarkan program acara ini yang pastinya berguna untuk kalian. Dan masih di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Dan saat ini Bu Linda akan bersiap-siap untuk menjelaskan tentang APBD ya Bu ya? Iya, betul. Oke, kita lanjutkan nih Bu. Iya, terima kasih pendengar edukasi yang masih mendengarkan ya. Oke, kita lanjutkan ke anggaran pendapatan belanja daerah. Anggaran pendapatan belanja daerah adalah suatu daftar yang memuat penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam 1 tahun ya. Kalau APBN tadi pemerintah pusat, kalau APBD ini pemerintah daerah dalam 1 tahun. Sumber penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah ini sama seperti penerimaan dari APBN gitu kan. Kalau dari APBN itu berdasar dari daerah-daerah, nah sekarang digabung menjadi satu. Nah sekarang ini sumber penerimaan daerahnya sendiri gitu jadi kan. masing-masing daerah iya, ya, Bu? masing-masing daerah mempunyai membuat penerimaan tersendiri. Jadi apa yang pertama yaitu pendapatan asli daerah. Apa aja sih yang menjadi pendapatan asli daerah? Yang pertama yaitu pajak daerah. Jadi pajak kendaraan bermotor itu Mbak Rama itu masuk ke pajak daerah itu ya. Pajak hiburan, pajak reklame itu masuk ke pendapatan daerah. Nah, kemudian retribusi. Retribusi sampah, retribusi apapun juga, misalnya rumah sakit atau apa, itu masuk ke pendapatan asli daerah. Laba perusahaan daerah seperti PDAM ya, itu masuk ke pendapatan asli daerah. Kemudian penerimaan daerah lainnya seperti misalnya pariwisata ya, itu. Kemudian berikutnya yaitu dana berimbang yang kedua. Dana berimbang apa aja sih? Dana berimbang itu terdiri dari satu, bagi hasil pajak. Bagi ya, pajak. Seperti PBB, PPH itu kan larinya ke pusat, tapi kita kebagian jatahnya gitu kan. Jadi dana bagi hasil pajak namanya. Kemudian bagi hasil bukan pajak seperti kekayaan alam ya, seperti misalnya Irian Jaya dengan Freeport-nya, itu mereka dapat bagian dari kekayaan alam itu. Jadi gitu dibagi kan. dua gitu? Iya, tidak mutlak dibagi dua, presentasinya mungkin berbeda gitu kan, tetapi mereka dapat bagian dari situ. Kemudian seperti Bali dengan pariwisatanya, kemudian seperti Palembang dengan batu baranya, makanya daerah-daerah seperti itu, Aceh dengan gasnya, daerah-daerah seperti harusnya mereka mendapatkan pendapatan hasil daerahnya besar gitu itu dibandingkan dengan kita Lampung yang memang kekayaan alam kita ini belum kita gali secara maksimal gitu ya. Dengan sempurna ya. Iya, kemudian dana alokasi umum dan dana alokasi khusus ya. Itu. Kemudian yang ketiga pinjaman daerah. Nah, pinjaman daerah boleh pemerintah mengizinkan supaya daerah pinjam dari dalam negeri. Pinjaman dalam negeri boleh. Seperti apa? Pinjaman kepada bank misalnya ya. Kemudian pinjaman kepada pengusaha boleh dipersilakan gitu kan.
asal ada untuk pengembalian dananya itu ada gitu Iya. kan. Kemudian pinjaman dari luar negeri. Ya, pinjaman dari luar negeri seperti bantuan Bank Dunia segala macam itu diperbolehkan daerah meminjam dengan Iya. catatan ya pengembaliannya jangan menyusahkan negara Iya. gitu kan. Kemudian obligasi daerah. Ya obligasi daerah itu surat berharga ya milik daerah. Iya. Kemudian lain-lain penerimaan yang sah seperti dana darurat misalnya ya. Ternyata seperti Aceh waktu itu kan terjadi tsunami. Iya. Ya, itu mereka mendapat dana darurat. Itu Iya. dana pendapatan daerahnya, Iya, dana iya. darurat untuk membantu Membangun sarana. membangun kembali sarana prasarana, membangun kembali kehidupan masyarakat di Iya, sana. Itu namanya perekonomian, dana iya. darurat Iya, ya, itu. Kemudian apa sih pengeluaran pemerintah daerah itu? Yang pertama pengeluaran rutin sama seperti pemerintah pusat. Iya. Pengeluarannya apa? Belanja pegawai pemerintah daerah. Ya, daerah tingkat 2 ya kita. Gitu. Bagaimana sih belanja daerah masing-masing daerah tingkat 2 itu? Kemudian belanja barangnya apa aja yang mau dibelanjakan? Belanja operasional dan biaya pemeliharaan gedung gitu kan, kantor gitu, jalan raya seperti apa? Iya. Kemudian biaya perjalanan dinas, ya perjalanan dinas, kemudian pembayaran pokok dan bunga pinjaman kalau daerah tersebut memiliki pinjaman. Iya. Kemudian pembayaran lain-lain, subsidi pada daerah bawahan, ya. Apa itu, Bu? Jadi subsidi pada daerah bawahan, misalnya begini kepada pemerintah daerah kan provinsi Lampung nih, Iya. ada daerah bawahannya kan kabupaten-kabupaten tuh, gitu kan, pemberian iya, subsidi iya. kepada daerah-daerah bawahannya atau Bawahannya, kabupaten-kabupaten ya. Iya. Yang kedua yaitu pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran proyek, yaitu tadi seperti Mbak Rahma bilang, kita buat flyover gitu kan. Bagaimana nih pengeluarannya? Bagaimana dananya? Itu tadi berupa pengeluaran pemerintah daerah dan pengeluaran non proyek tadi. Iya. Apa misalnya? Pengeluaran non proyek. Misalnya apa tadi Mbak Rahma? Misalnya kita memberi bantuan kepada subsidi tadi itu kan pengeluaran non proyek itu Iya. ya itu. Jadi itu tentang APBD kita. Iya. Materi tentang APBD, pendengar edukasi kita lanjut ke materi pendapatan nasional nasional, ya. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang bahwa pemasukan negara kita itu sebagian besar dari pajak, ya sebagian besar dari pajak. Nah, bagaimana sih sebenarnya pendapatan nasional itu, gitu kan? Dari APBN, APBD tadi berkaitan dengan pajak. Nah, sekarang bukan hanya pajak sebenarnya pendapatan nasional itu. Nah, untuk lebih detailnya kita lihat pendapatan nasional ya. Oke, pendapatan nasional, pendengar edukasi adalah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara pada waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam jumlah uang. Ya, dalam jumlah rupiah. Jadi berapa semua pendapatan seluruh rakyat Indonesia itu yang diterima dalam bentuk uang, itu namanya pendapatan nasional. Jadi bukan pendapatan orang per orang atau perusahaan, tapi pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat suatu negara dalam 1 tahun yang dinyatakan dalam uang. Itu pendapatan nasional namanya. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional, hati-hati pendengar edukasi, siswa-siswa SMA ini untuk menghitung pendapatan nasional ini biasanya sering kali keluar di ujian nasional ya pendapatan nasional ini. ini penting ya, Bu ya? Iya, karena dia setiap ujian nasional kayaknya selalu tidak pernah ketinggalan ini soal ada. ini ya, selalu ada gitu kan. Perhatikan. Ya, jadi untuk menghitung pendapatan nasional dilakukan melalui 3 metode pendekatan. Yang pertama yaitu metode pendekatan produksi. Iya, yaitu dengan menjumlahkan nilai tambah semua produk, barang dan jasa yang ada di Indonesia. Seperti rumusnya yaitu pendapatan nasional sama dengan harga barang pertama. Misalnya barang apa? Misalnya barang furnitur misalnya ya, harga barang furnitur dikalikan jumlah barang yang bisa diproduksi dalam 1 tahun itu, ditambah harga barang yang kedua. Apa misalnya harga barang kedua itu, gitu kan? Dikali dengan jumlah barang yang kedua, ditambah harga barang ketiga, dikali dengan jumlah barang ketiga, ditambah seterusnya. Harga barang ke N dikali dengan jumlah barang ke N. Jadi perkalian antara harga dan jumlah itu barang pertama, barang kedua, barang ketiga, barang keempat dan seterusnya itu kita jumlah, itulah yang namanya pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi. Produksi barang yang dihasilkan oleh masyarakat ya.
Tuh, yang berikutnya yaitu metode pendekatan pendapatan. Iya, bahwa pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Pemilik faktor produksi, saya tekankan bahwa menjumlahkan seluruh pendapatan nasional yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Apa aja faktor produksi itu ya Mbak Rahma ya? Faktor produksi itu sewa. Jadi kalau kita punya tanah, punya bangunan, misalnya itu kita bisa sewakan ke orang lain. Itu berarti kita memiliki faktor produksi. Kemudian kita sebagai tenaga kerja, kita mendapatkan upah dan gaji. Itu kita faktor produksi juga. Kemudian bunga bagi pemilik modal. Kemudian laba bagi pengusaha. Nah, jadi keuntungan-keuntungan itulah yang diterima oleh pemilik faktor produksi itu kita jumlah. Nah, hasil penjumlahan itulah yang dinamakan pendapatan nasional. Jadi orang yang punya tanah disewakan dapatnya berapa? Misalnya 10.000. Upah kita yang punya tenaga kerja kita mendapat upah berapa? Misalnya 10.000. Kemudian kita dapat modal kita kita pinjamkan ke pemilik perusahaan, kita dapat bunga misalnya 5.000. Kemudian si pengusaha dapat keuntungan berupa 5.000. Nah, berarti 10.000 ditambah 10.000 ditambah 5.000 ditambah 5.000 itulah pendapatan nasional kita. Sehingga pendapatan nasional itu rumusnya yaitu sewa ya, ditambah dengan upah atau gaji, ditambah bunga, ditambah laba bagi pemilik perusahaan. Sehingga pendapatan nasional dapat dihitung dengan menjumlahkan keempat faktor tadi ya, itu dengan metode pendekatan pendapatan. Intinya menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Nah, kalau tadi pendapatan, nah sekarang pengeluaran. Yaitu pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga ekonomi. Rumah tangga ekonomi itu apa saja, Bu? Rumah tangga ekonomi itu yaitu rumah tangga keluarga kita, konsumen, itu rumah tangga keluarga. Oh, gitu. Rumah tangga produsen, pengusaha, rumah tangga pemerintah, kemudian masyarakat luar negeri, ya, ekspor impor, ya, eksportir dan importir, itu ya. Nah, itu kita jumlahkan pengeluaran mereka itu. Seperti kita, pengeluaran kita berapa nih Mbak Rahma, gitu kan? Selama 1 tahun pengeluaran seluruh rumah tangga keluarga itu misalnya 100 misalnya. Kemudian pengeluaran pemerintah, pengeluaran belanja rutin segala macam misalnya 200 gitu kan. Kemudian pengeluaran produsen misalnya 300. Nah, berarti sudah berapa tuh? Sudah 600 kan? 100 ditambah 200 ditambah 300, 600 ditambah ekspor. Kalau dia ada ekspor dikurangi dengan impor. Ya, sehingga rumusnya pendapatan nasional yaitu konsumsi, pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga keluarga, ditambah investasi atau pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga produsen, ditambah government, pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, ditambah dengan ekspor dikurangi impor. Itu rumusnya ya, pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran. Nah, kemudian kita lihat macam-macam pendapatan nasional. Yang pertama produk domestik bruto. Atau istilah lainnya gross domestic product atau GDP, yaitu jumlah pendapatan seluruh penduduk dalam suatu negara tanpa membedakan apakah dia warga negara asing ataukah warga negara Indonesia asli dalam 1 tahun. Domestik, jadi dia wilayah, dia tidak membandingkan kewarganegaraan. Jadi berapa pemasukan mereka, berapa pendapatan mereka, apakah orang warga negara asing ataukah warga negara Indonesia, itulah yang disebut dengan produk domestik bruto. Ya. Kemudian gross national product atau GNP atau produksi nasional bruto, yaitu seluruh nilai produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara, baik yang berada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Kalau ini kita lihatnya kewarganegaraan ya Mbak Rahma ya. Yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Nah, yang di orang asing yang di dalam negeri kita keluarkan, pendapatannya kita kurangkan gitu ya, karena dia bukan nasional. Ya, jadi gross national product adalah pendapatan domestik dikurangi
pendapatan warga negara asing di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri. Karena kita nasionalismenya N-nya tadi yang kita perhatikan ya. Itu. Kemudian net national product atau NNP. Yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam 1 tahun dikurangi penyusutan dan barang pengganti modal. Jadi ini juga pendapatan ya, pendapatan nasional, tapi dia sudah dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti modal. Makanya dia disebut net national product. Barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam 1 tahun dikurangi penyusutan dan barang pengganti modal tadi. Kemudian yang keempat, net national income, yaitu pendapatan nasional bersih. Nah, bagaimana rumusnya? Yaitu net national income, rumusnya itu NNP tadi dikurangi dengan pajak tidak langsung. Oh, pajak tidak langsung pengurangannya ya. Pajak tidak langsung ya. Kemudian kalau personal income, yaitu pendapatan perseorangan, atau dengan kata lain jumlah seluruh pendapatan masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat, gitu kan. Kita ada pendapatan misalnya kayak kita nih, pendapatan 4 juta, tetapi kita sudah dikurangi dengan misalnya pensiunan, udah dikurangin dengan biaya bla bla segala macam gitu ya. Sehingga yang kita terima pendapatan kita misalnya 6 juta, yang kita terima hanya 4.500.000 itu bersihnya gitu kan. ya. Itu bersihnya. Jadi personal income, pendapatan personal kita itu yaitu diperoleh dari net national income tadi dikurangi laba ditahan. Laba ditahan itu laba perusahaan yang tidak dibagikan. Kemudian dikurangi lagi dengan jaminan sosial ya, jaminan hari tua, kemudian kesehatan gitu kan. Kemudian ditambah dengan transfer payment, pendapatan yang dialihkan transfer ya. Transfer payment tadi. Kemudian yang keenam, disposable income adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Yang benar-benar sudah kita bawa pulang nih, pendapatan yang sudah benar-benar kita bawa pulang, itu namanya disposable income ya. Itu jadi disposable income itu diperoleh dari personal income, tadi pendapatan perseorangan langsung dikurangi dengan pajak langsung atau pajak personal ya. Itu seperti PPH misalnya, itu kan pajak langsung gitu kan. Itu tentang jenis-jenis atau macam-macam pendapatan nasional. Kemudian apa sih manfaat kita belajar tentang perhitungan pendapatan nasional ini gitu kan? Nah, ada manfaatnya nggak? Iya jelas kita manfaat yang pertama yaitu sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan. Ya, kalau kita mau melaksanakan pembangunan, kalau kita tidak tahu berapa sih pendapatan nasional kita, ya sama aja nonsen gitu kan. Kita sama aja berangan-angan gitu. Orang kita nggak tahu pendapatan nasional kita berapa gitu kan. Masa kita mau membuat pedoman yang kita tidak tahu sumber dananya seperti apa. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat. Nah, dengan mengetahui pendapatan nasional, pendapatan nasional kita sekian, berarti masyarakat kita semakin maju gitu ya. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara ya. Apakah negara itu strukturnya naik atau tidak, ataukah pendapatan per kapita masyarakatnya naik ataukah turun gitu kan, gitu untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang keempat, untuk mengetahui pemanfaatan pendapatan masyarakat. Ya, pendapatan masyarakat itu diapain sih gitu kan? Apakah lebih banyak untuk pengeluaran? Apakah lebih banyak untuk diinvestasikan? Apakah lebih banyak untuk hal-hal yang hal lain gitu kan ya? Di luar investasi dan konsumsi tadi gitu kan ya. Itu. Kemudian yang kelima, untuk mengetahui kemajuan perekonomian antar negara. Jadi kita dengan membandingkan pendapatan nasional itu kita tahu, Brunei Darussalam maju nggak ya? Malaysia maju nggak ya? Bagaimana Indonesia? Perkembangannya seperti apa dibandingkan dengan negara-negara yang lain gitu ya. Kemudian yang ketujuh, sebagai pedoman pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan nasional. Jadi kebijakannya seperti apa? Anggaran pendidikan kita tambahin nih, gitu kan? Atau ternyata pembangunan di daerah Indonesia Timur harus lebih ditingkatkan. Itu berupa pedoman pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan gitu ya. Contohnya itu tentang pendapatan nasional. Itu
yang bisa saya sampaikan tentang pendapatan nasional, saya kembalikan kepada Mbak Rahma. Baik, pendengar Radio Gema Edukasi, kita rehat lagi sebentar dan nanti setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Bekas gincu di sudut bibir kiri, di depan cermin Sabtu pagi. Aku tak tahu ini punya siapa. Cukup jauh dari mabuk rasanya, pun ku tak bermimpi, entahlah ini pertanda apa. Sering malu karena sujud, hanya bila tertekan. Duhai pria yang mengaku-ngaku dewasa, konon kebal membeku, dididikan pun tak mampu. Ini dia si jago pemalu. Bila kau pikir aku sekuat itu, 247 aku bahagia. Oh, kau salah kawan, ku dilindungi dendangan. Ini musikku, dia pagar jarak pandangmu. Mustahil tak berjalan di depan cermin Sabtu pagi. Aku bicara dengan pantulanku, bunga tidur bisa membawamu terkubur jauh dari sekedar akar, hantui pikiran. Kadang ku jatuh cinta, kadang naik sip hitam, kadang gelap malam, kadang semua tuli. Kau salah kawan, ku dilindungi dendangan. Ini musikku, dia pagar jarak padamu. Kau salah kawan, ku dilindungi dendangan. Ini musikku, dia pagar jarak padamu. Selama ku lihat engkau senang, yang lainnya ku simpan sendiri. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, terima kasih atas kebersamaan kalian dan kita masih dalam acara bimbel, bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 11. Masih dari Radio Gema Edukasi yang dipancarluaskan dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung, Bandar Lampung. Dan kita langsung saja kesimpulan dari Ibu Linda. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Rahma, pendengar Gema Edukasi. Kita sampai ke kesimpulan dari materi yang kita bahas, yaitu APBN, APBD, dan pendapatan nasional. Seperti kita dengarkan bersama-sama bahwa APBN tadi adalah suatu daftar yang memuat secara rinci tentang penerimaan, pengeluaran negara untuk jangka waktu 1 tahun, di mana jangka waktu APBN disebut tahun anggaran.
Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan pengeluaran negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan tercapainya masyarakat adil, makmur, baik material, spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan hukum APBN adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap tahun APBN ditetapkan dengan undang-undang. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah memakai anggaran tahun lalu. Fungsi APBN. Fungsi alokasi yang pertama yaitu dengan APBN pemerintah pusat dapat menentukan ke arah mana dana yang disediakan untuk dialokasikan. Yang kedua, fungsi distribusi yaitu APBN berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan umum dan juga dapat disalurkan kembali ke masyarakat. Yang ketiga, fungsi stabilitas, yaitu APBN merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Yang keempat, fungsi pengawasan, yaitu APBN sebagai kontrol dan pengendali dari kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Dan terakhir, pendengar edukasi bahwa fungsi APBN yaitu fungsi perencanaan, yaitu APBN sebagai pedoman pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam tahun berjalan. Penyusun APBN adalah Presiden dibantu oleh Menteri. Usulan direncanakan APBN diajukan kepada DPR untuk disetujui, dan bila DPR tidak menyetujui RAPBN, maka APBN tahun lalulah yang digunakan. Sumber penerimaan negara, yaitu penerimaan dalam negeri. Yang pertama, penerimaan perpajakan, yaitu pajak dalam negeri seperti PPH, PPN, PBB, cukai, dan lain-lain. Pajak perdagangan internasional, bea masuk, pajak impor. Kemudian yang kedua, penerimaan bukan pajak seperti penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, penerimaan negara bukan pajak. Yang kedua, sumber pendapatan negara yaitu hibah. Yang ketiga, penerimaan luar negeri. Jenis pengeluaran yaitu belanja pemerintah pusat yang terdiri dari pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, dan dana berimbang seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana kontingensi. Itu tadi APBN. Berikutnya kita bahas tentang APBD, yaitu suatu daftar yang memuat penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun. Sumber APBD yaitu pendapatan asli daerah. Yang pertama, pajak daerah, retribusi, laba perusahaan daerah, penerimaan daerah lainnya. Yang kedua, bersumber dari dana berimbang, yaitu bagi hasil pajak seperti PPB dan PPH, bagi hasil bukan pajak seperti kekayaan alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pinjaman daerah seperti pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, obligasi, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pengeluaran pemerintah daerah yaitu pengeluaran rutin, belanja pegawai, belanja barang, belanja operasional dan biaya pemeliharaan, biaya perjalanan dinas, biaya bunga pinjaman, subsidi daerah dan bawahan, dan pengeluaran pembangunan. Untuk pendapatan nasional, pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam satu tahun dan dinyatakan dalam jumlah uang. Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan metode pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Itu tadi materi tentang APBN, APBD, dan pendapatan nasional. Baik, terima kasih Ibu Linda atas ilmunya dan banyak sekali yang telah kita dengarkan bersama-sama, dan terima kasih kembali telah meluangkan waktu untuk datang ke studio dalam acara bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 11. Dan kita akan berjumpa lagi nanti di lain kesempatan. Demikian pendengar Radio Gema Edukasi, acara bimbingan belajar kita untuk sore hari ini bersama Ibu Linda Krisnawati MPD. Beliau adalah guru ekonomi di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Dan kalian dapat kembali mendengarkan program acara ini esok hari di waktu yang sama dengan materi yang berbeda, dan juga kalian dapat mengakses melalui www.disdikbud.lampungprof.go.id.
Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Rahma dan kru Radio Gema Edukasi yang bertugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, berbagi ilmu untuk semua. Pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa.